Sebelum masuk materi, kita mulai terlebih dulu. Marilah kita baca doa pembuka bersama dari doa iftitah, doa pembuka hati, surat Al-Fatihah, dan dilanjut dengan Asmaul Husna. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimul lahi Kalamu qadimul lahi Tanazza Astaghfi min kulli da'in li qalbi wa ayyul li qalbi ya Rabbi mati'ni ya Rabbi mati'ni sirri murufi wa nawwir fi qalbi wa sam'i wa muqallati wa nawwir qalbi wa sam'i wa muqallati rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa A'udzu billahi minasyaitonir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya Alamin. Dilanjut dengan bacaan Asmaul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Man, ya Rahim, ya Malik,
Ya Wahhab, Ya Ya Mu'in, Ya Mughir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Alam, Ya Alam, Ya 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 Alim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Ya Alim, Ya Ya Habib, Ya Jalil, Ya Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Wadud, Ya Sa'id, Ya Syahid, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya 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 Wajid, Ya Majid, Ya Muhammad, Ya Qadir, Ya Mutakir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Mu'ad, Ya 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 Muta'al, Ya Ya Afu, Ya Ya Malikul Mulk, Ya Ya Jamil, Ya Jalil, Ya Wali, Ya Qari, Ya Ya Rajim, Ya Ghafur, Ya Allah. Tadi ya, kita baca doa pembuka di dalam membuka hati ketika dan Asmaul Husna. Kita lanjut untuk materi berikutnya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang Gharaibul Quran. Nah, untuk tugas Pak Mahasantri pada hari ini yaitu merangkum dari materi yang saya sampaikan. Nanti dikirim ke Japri saya ya. Karena begitu pentingnya ini ya untuk Gharaibul Quran. Nanti ini termasuk materi pada akhir semester nanti ya. Jadi diperhatikan baik-baik, simak baik-baik. Baiklah, kita mulai untuk Gharaibul Quran. Gharaibul Quran sebenarnya merupakan fan atau bagian dari kaidah-kaidah Rasul Utsmani. Dianggap gharib atau aneh atau nyeleneh dalam istilah Jawanya karena antara tulisan dan kaifiyah cara membacanya itu berbeda.
Perbedaan antara tulisan dan bacaan itu mempunyai sebab, faedah, dan tujuan yang bermacam-macam. Secara ringkas, beberapa bacaan gharib yang ada dalam Al-Quran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk hari ini yang kita bahas untuk gharib bukan yaitu imalah, ismam, tashil, usakinaini, dan saktah. Jadi ada 5 poin yang kita bahas. Untuk yang pertama yaitu imalah. Imalah menurut pendapat Syekh Jalaluddin Asyuyuti adalah memiringkan atau mencondongkan bunyi huruf dari fathah ke kasroh dan dari alif ke ya. Sedangkan Mahmud Yunus menyatakan bahwa imalah adalah membikin baris di atas fathah, hampir seperti pada kata tape, sate, tempe, dan lainnya. Sebab-sebab imalah itu ada 10, yang kesemuanya kembali pada 2 sebab, yaitu kasroh dan ya. Adapun faedah imalah adalah memudahkan pengucapan lafaz. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa asalnya alif itu adalah ya. Menurut qiraah Imam Asyim riwayat Hafiz, imalah di dalam Al-Quran hanya terdapat di dalam surat Hud ayat 41 yang berbunyi Waqal bismillahirrahmanirrahim Waqala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi pada lafaz majreha, nah itu kalau kita melihat tulisannya itu kan majroha, karena dibaca imalah yaitu memiringkan atau mencondongkan huruf dari fathah ke kasroh, berarti akhirnya dibaca majreha, jadi bukan majroha lagi. Saya ulangi. Waqala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, itu contoh bacaan imalah. Jadi dalam Al-Quran hanya 1 tempat yang terdapat imalahnya, yaitu surat Hud ayat 41. Lanjut dengan ismam. Yang kedua adalah ismam, yaitu mencondongkan harakat fathah kepada harakat dhammah disertai dengan memajukan kedua bibir atau mencucu istilah Jawanya pada saat membaca hunahnya nun, huruf nun pada lafaz la ta'manna di dalam surat Yusuf ayat ke-11. Contoh ya, cara membaca ismam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi letak ismamnya itu pada letak manna. Jadi ketika kita mengucapkan itu jangan langsung letak manna langsung mencucu, tapi hunah dulu. Setelah hunah baru kita ikuti mencucunya ya. Letak manna. Nah, kadang
yang kebanyakan yang prakteknya itu langsung mencucu, itu yang kurang tepat. Jadi kita hunahnya dulu tetap ya. Ketika hunah itu kan ini pada latak man. Jadi posisinya bibir masih tetap ya. Latak man. Nah setelah hunah baru diikuti mulut yang mencucu. Latak man. Nah, bisa dipahami ya. Kadang itu ya untuk pengucapan ismam masih banyak yang kurang betul. Saya ulangi lagi ya untuk praktek ismam. Olu ya abana malakala ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Itu tadi pembahasan tentang ismam. Kita lanjut dengan tashil. Poin 3 ya, untuk Gharaibul Quran tentang tashil. Tashil adalah mengucapkan bunyi hamzah yang kedua pada lafaz a'jamiyu di dalam surat Fusilat atau Hamim Sajdah ayat 44 dibaca setengah, yaitu antara hamzah dan alif. Pada lafaz a'jamiyu ya, kalau kita melihat tulisannya itu lafadznya tulisannya a'jamiyu ya. Tapi karena kita ditashil, membacanya menjadi a'jamiyu. A'jamiyu, bukan lagi a'a ya. Kita bacanya setengah. A'jamiyu. A'jamiyu wa Arabi. Pada Arabi, nah itu ada tasdidnya, jadi ditekan ya. A'jamiyu wa Arabi. Coba kita praktekkan untuk membaca dalam satu surat, yaitu surat satu ayat ya, satu ayat pada surat Fusilat ayat ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqarun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanim ba'id. Contoh dari bacaan tasyir pada lafaz a'jamiyyu wa arabi. Kita lanjut untuk Gharaibul Quran berikutnya, poin yang keempat, yaitu iltiqa'us sakinaini. Pengertian iltiqa'us sakinaini adalah membaca kasrah lam pada alnya lafaz
bi'sal ismu di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 disebabkan oleh bertemunya dua sukun, yaitu sukunnya lam dan sin. Adapun prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, bi'sal ismu, karena hamzah pada al adalah hamzah termasuk hamzah wasol, maka harus dibuat di tengah-tengah kalimah atau kata sehingga menjadi bi'sal ismu. Ternyata pada isim, pada lafaz tersebut hamzahnya juga hamzah wasol sehingga bunyinya menjadi bi'sal ya, bi huruf ba hamzah sin. Nah, itu kan ada ini harokatnya. Terus bi'sal lam sama sin. Nah, itu disukun bi'sal ismu. Nah, itu berlam sukun dan sin sukun bertemu. Nah, kan itu kalau kita bertemu akhirnya kan sulit untuk dibaca ya, karena sukun lam dan sin. Berdasarkan kaidah dari Imam Ibnu Al-Jazari, maka huruf yang pertama dari kedua huruf yang disukun tersebut akhirnya dikasrohkan sehingga lafaz itu berbunyi bi'sal ismu ya. Sedangkan dalam mushaf Al-Quran penulisannya tetap bi'sal ismu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ya tulisannya ya mungkin bisa dilihat pada surat Al-Hujurat ayat 11. Kalau menurut tulisannya itu tulisannya bi'sal ismu, tapi kita membacanya bi'sal ismu ya, bukan bi'sal ismu ya, bi'sal ismu. Bisa di ini ya, ditengeri atau dititeni. Kalau kita membaca bi'sal ismu itu kurang tepat ya. Yang betul adalah bi'sal ismu karena mengandung Qur'ibul Quran al-tiqa'us sakinah ini. Coba kita praktekkan, kita baca surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jadi untuk letak iltiqa'us sakinah ini pada ayat tersebut pada lafaz bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi kita membacanya kalau tulisannya itu ya, kalau kita melihat tulisannya bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, tapi kita membacanya dengan ucapan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bisa difahami ya. Kita lanjut. Qur'ibul Quran berikutnya poin yang kelima yaitu saktah. Pengertian saktah
adalah berhenti sejenak ketika membaca ayat suci Al-Quran dengan kadar waktu 1 alif atau 2 ketukan tanpa mengambil nafas dengan maksud atau niat tetap ingin meneruskan bacaan Al-Qur'annya. Berpijak dari qiraah Imam Asy'in, riwayat Imam Hafiz, saktah di dalam Al-Quran terdapat pada 4 tempat, yaitu 1 surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Ini bisa dibuka Qurannya, bisa dilihat sendiri, coba kita praktekkan. Itu untuk saktah ya, berhenti sejenak tanpa bernafas ya. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Itu contoh dari saktah pada surat Al-Kahfi ayat 1-2. Iwajah qayyimah. Jadi diteruskan pada sampai kita membaca itu dari ayat 1 dilanjut dengan ayat kedua itu pada sampai lafaz qayyimah ya. Terus kita ulang dari qayyimal liyunzira ba'san itu sampai akhir. Bisa dipahami ya untuk saktah pada surat Al-Kahfi. Kita lanjut dengan surat Yasin. Contoh dari saktah yang kedua surat Yasin ayat ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalin. Nah, itu saktahnya pada lafaz mim marqadina hadza ma sampai akhir ya. Jadi kita berhenti tanpa bernafas. Saya ulangi. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalin. Kita lanjut untuk contoh saktah pada poin yang ketiga, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 27. Ini bisa dibuka Qur'annya sendiri. Surat Qiyamah ayat 27 juga kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Saya ulangi. Wa qila man raq. Jadi jangan langsung ya. Jadi ada pada man berhenti tanpa bernafas, dilanjut dengan raq. Ya. Wa qila man raq. Wa dhanna annahul firaq. Untuk surat Qiyamah ini pendek ya. Punya sifat
Kita lanjut poin yang berikutnya, masih tentang saktah. Poin yang keempat, surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kal bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pada kalabal. Nah, setelah bal itu berhenti tanpa bernafas, dilanjut dengan rona ala qulubihim dan seterusnya. Ya, coba kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu tadi ya contoh dari bacaan saktah yang yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas. Untuk saktah ini menurut riwayat Asim ya. Menurut Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, dalam Al-Quran itu hanya terdapat 4 tempat, yaitu surat Al-Kahfi ayat 12, surat Yasin 52, surat Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang Qura'idul Quran. Nanti dari yang saya sampaikan untuk rangkuman materi nanti bisa dikirim Japri di WA saya ya. Ini sangat penting ya kita dalami, jadi kita nanti tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana nanti karena ada ini ya bagian-bagian tertentu yang antara tulisan dan pengucapan itu tidak sama. Seperti tadi ya, imalah tulisannya majuk roha tapi dibaca majuk reha. Terus juga ismam, kalau untuk tulisannya latak mana ya, tapi kita membacanya harus mencucu latak mana. Nah, itu ismam. Terus juga ada tashil. Kalau menurut tulisannya kita lihat jamiyu ya, tapi kalau kita membacanya jamiyu, bukan lagi, tapi jamiyu ya. Terus iltiqa usakina ini, kalau kita melihat tulisannya bi'sal ismu ya, tapi kita membacanya bi'salismul fusuq ya. Nah, lanjut dengan saktah tadi ya. Nah, dari sini ada yang dipertanyakan? Insya Allah nggak ada ya, bisa paham semua ya. Untuk hasil rangkuman bisa dikirim ke Japri saya. Kiranya cukup sekian dulu untuk pertemuan kita di Google Meet ini. Sebelum kita akhiri, terlebih dulu kita baca doa khatmul Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang itu untuk pertemuan kita di video ini, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan, juga ilmu yang bermanfaat dan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.